Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakir Arkan yang akan menjelaskan tentang model pembangunan Ibnu Khaldun dan Asy-Syatibi. Nah, menurut Ibnu Khaldun, model pembangunannya adalah disiplin dan dinamis atau yang biasa kita kenal dengan Eichwitz Principle. Itu satu model pembangunan yang menurutnya fundamentalnya terdiri dari the state, negara, institution, terus ada sumber daya insani, terus ada kekayaan atau wealth, terus ada keadilan, justice, dan pembangunan. Kemudian ada model pembangunan menurut Asy-Syatibi. Nah, kalau menurut Asy-Syatibi itu ada 5 yang berdasarkan maqasid syariah, yang mana merupakan tujuan dari ekonomi Islam, yaitu ada agama, terus ada jiwa, terus ada akal, keturunan, dan harta. Jadi kalau misalnya Ibnu Khaldun itu menurutnya ada 6 hal yang berkaitan, tapi kalau menurut Asy-Syatibi itu berdasarkan sesuai dengan konsep maqasid syariah. Yang ketiga yaitu ada orientasi pembangunan dalam Islam. Nah, dibagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama itu ada people orients, yang dimana pembangunan ini tuh dilakukan oleh manusia dan ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Atau bahasa lainnya tuh manusia berperilaku sebagai subjek dan objek sekaligus. Yang kedua ada masalah orients, yaitu memastikan bahwa pembangunan dalam Islam ini tuh harus berorientasi pada pembangunan manusia. Maka hal yang kedua itu tuh harus dipastikan bermanfaat. Pembangunan ini tuh tidak hanya untuk segelintir orang, tetapi juga harus untuk kesejahteraan umum, serta juga tidak menimbulkan mudarat bagi sebagian yang lain. Yang ketiga yaitu ada falah orients, yang artinya itu kemenangan, yang dimana orients pembangunan dalam Islam ini tuh tidak hanya mempertimbangkan aspek dunia, tetapi juga sangat mempertimbangkan aspek akhirat atau keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada tujuan utama pembangunan dalam Islam. Yang pertama ada menjamin kebutuhan dasar manusia, yang kedua ada meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, yang ketiga ada menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang, dan yang terakhir ada menumbuhkan dan menjamin spiritualitas. Pembangunan dalam Islam mungkin di bayangan kita itu seperti pembangunan fasilitas jalan tol, gedung yang besar, dan sebagainya. Namun ternyata pembangunan dalam Islam itu lebih jauh dari itu. Pembangunan dalam Islam tidak hanya membangun hal-hal yang terlihat saja seperti raga kita, tapi juga seperti akal, jiwa, dan akhlak kita itu juga ikut terbangun. Nah, ekonomi pembangunan Islam ini sifatnya bersifat holistik, dan dari sisi ekonomi tujuannya adalah keadilan dan memastikan kekayaan berputar lewat instrumen seperti zakat dan wakaf. Dari sisi sosialnya, ini mengangkat martabat manusia melalui pendidikan dan juga kesehatan yang merata. Dari sisi politik, kuncinya adalah musyawarah, di mana semua pihak didengar untuk mencapai kebaikan bersama. Lalu siapa sih stakeholder yang harus menjalankan ide di balik ini semua? Menurut pemikiran besar Islam, yaitu Ibnu Khaldun menjelaskan dengan 3 pilar utama. Yang pertama adalah pemerintah sebagai perancang kebijakan dan juga mengawasi agar terjadinya keadilan. Yang kedua adalah masyarakat, bukan hanya jadi penonton tapi subjek aktif yang ikut membangun dan mengawasi. Yang ketiga juga sebagai pembeda, yaitu ulama yang memberi bimbingan spiritual agar pembangunan kita tidak kehilangan arah dan tetap berada dalam koridor keberkahan. Kolaborasi yang sinergis inilah yang membentuk akhirnya menciptakan pembangunan yang kuat. Faktanya, banyak prinsipnya dalam pembangunan Islam itu sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang kita sebut dengan SDGs, seperti mengentaskan kemiskinan, pendidikan yang berkualitas, dan menjaga lingkungan. Namun pembangunan dalam Islam tidak hanya melihat sampai situ saja, tetapi ia mengikat semua tujuan mulia itu dengan fondasi spiritual, memastikan bahwa kemajuan yang kita capai tidak hanya berkelanjutan bagi bumi, tetapi juga bernilai bertanggungjawaban atas kewajiban kita di hadapan Tuhan. Pada dasarnya, seluruh semangat pembangunan ini seperti yang pernah kita dengar sebelumnya, khairun nasu anfa'uhum linnas, baik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan inilah hakikat pembangunan sejati, sebuah ikhtiar bersama untuk menciptakan manfaat, menebar kebaikan, dan mengangkat seluruh harkat martabat manusia. Wassalamualaikum.